Tapi kan pembuktian itu harus melalui forum hukum. Iya, dan forum hukum yang harus kita jalani sekarang kan PN Jakarta Timur terkait dengan dugaan pencemaran nama baik itu kan. Artinya kalau kita berlanjut atau ditolak tadi itu, maka kita akan siap pada pembuktian. Dan itu bahkan kami sampai tadi saya sudah jelaskan, minta mana BAP yang kurang kami minta, kami akan pelajari kembali. Artinya penafsiran itu tidak jadi liar ya, jadi gini. Advokat terdakwa serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur. Tapi bagaimana kemudian nanti memastikan dakwaan baru tidak akan mengulangi cacat yang sama? Ini seolah kita seperti menonton satu pertunjukan. Pasal-pasal seolah-olah dipaksakan, ada KUHP 434, 433, 441, kemudian juga 126, Undang-Undang ITE-nya ada pasal 35, 32, pasal 51. Ini sepertinya semuanya dicampur aduk di dalam satu dakwaan, Bang Rifai. Ya, kalau itu kan kembali ke hasil pembahasan pihak kejaksaan yang memang sudah meneliti berkas ini secara cermat dan akhirnya mengambil satu sikap dalam membentuk model dakwaan yang kumulatif deh ya. Jadi ada yang alternatif, tapi juga ada yang sifatnya bersama-sama. Nah, tapi yang menarik di sini adalah di pasal 75 ayat 3 KUHP baru menjelaskan bahwa hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan. Artinya hanya 1 kali. Jadi kalau ini sampai diajukan lagi, ya lalu kembali dieksepsi, nah ini menjadi perhatian juga, artinya hanya sekali nih kesempatan perbaikan gitu ya. Dan kalau sampai berulang ya ini bisa menyebabkan juga perkara menjadi artinya koreksi di konstruksi pasal-pasal itu hanya bisa dilakukan 1 kali. 1 kali. Koreksi dilakukan di pasal 7. Ini juga menarik, ini pertama baru di KUHP lama dulu nggak ada pasal ini ya. Ini baru pertama jadi kali. urutannya nanti gimana Bang Rifai? Setelah jaksa kemudian melakukan koreksi konstruksi pasal-pasalnya, kemudian akan ada sidang bacaan eksepsi lagi? Enggak, didaftarkan lagi. Didaftarkan lagi dari depan lagi? Dari depan lagi. Nomor perkaranya baru lagi. Oke, baru lagi. Pasal-pasalnya baru lagi? Kalau pasal terserah. Terserah jaksa dari putusan ini bagaimana dia mau bersikap. Tapi kemungkinan akankah ITE dan KUHP baru juga? Masih tetap kalau saya lihat. Nggak ada persoalan di situ. Kan itu tidak dikritik. Tidak dipersoalkan di dalam putusan tadi. Kalau saya ikuti tadi ya. Yang dipersoalkan justru pasal konvensionalnya, pasal penghinaannya. Kok udah ada KUHP baru, Anda masih menggunakan KUHP lama. Atau keduanya kenapa digunakan secara bersamaan? Harusnya memilih salah satu, gitu ya. Oke. Dr. Tifa juga langsung mengatakan setelah putusan tadi, Bang Ramdansyah, bahwa ini akan terus, pembuktian akan terus dilakukan. Caranya bagaimana? Kita harus lihat tafsir ya, karena tadi saya persis sebelah atau belakangnya beliau, ini kan perlawanan bisa dilihat apakah dalam ruang sidang atau di luar sidang. Itu harus diperhatikan, karena kalau di dalam ruang sidang tadi Pak Rifai sudah menyatakan, kalau nanti diajukan kembali dengan konstruksi yang berbeda, pasal akan tetap, tentu saja kami akan siap. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu saja, tadi Dr. Tifa menyatakan, teman-teman yang mau mengajukan misalkan terkait dengan Michael Sinaga di Petun. Tadi kalau nggak salah tadi saya lihat ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, Dr. Dewa nyatakan siap kalau mereka mau mengundang kami sebagai ahli, misalnya seperti itu, konstruksinya seperti apa, atau sidang-sidang lainnya seperti yang dilakukan CLS di Solo dan seterusnya. Artinya dia siap untuk membantu, untuk mengkonstruksi dugaan apakah ijazah ini asli atau tidak, misalnya seperti itu. Tetapi untuk kasus Dr. Tifa itu sendiri, ini kan balik kepada jaksa nih, apakah dia melakukan tadi 2 poin tadi atau kemudian dalam berapa hari ya tidak melakukan apapun, lalu inkrah. Saya pikir ini salah satu bentuk yang menarik Pak Rifai ya, karena ini konstruksi KUHP baru juga tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku. Kami ya trial and error bisa saja ya antara polisi, jaksa, tentu saja kami advokat juga melakukan upaya melindungi prinsipal atau klien kami dengan menafsirkan produk yang baru ini seperti apa tadi muncul. Kok rezim KUHP lama pakai KUHP baru jadikan satu, ini kan menarik. Artinya kami kebetulan mengambil posisi yang pas gitu loh, melakukan perlawanan sehingga dikabulkan oleh majelis hakim. Oke.
kembali ke pertanyaan saya tadi, ini kan Dokter Tifa artinya akan kembali mendorong pembuktian terbuka atas ijazah Pak Jokowi, bukan? Kalau pembuktian terbuka tadi saya bilang kanalisasinya ada, petun ada, CLS ada. Bukan kemudian hari ini kan yang didakwakan pada Dr. Tifa ada terkait dengan pencemaran nama baik. Pidana. Tidak pidananya, bukan kepada yang namanya ijazah. Ini hal yang berlainan menurut saya. Bahwa nanti di pembuktian akan dilakukan itu misalkan ya monggo kalau itu ternyata jaksa melakukan perbaikan misalnya. Kita akan lakukan. Itu kan hak warga negara sebagai terdakwa di sini kemudian melakukan perlawanan kembali lagi seperti kemarin karena kan diajukan kembali dengan kemudian nomor 301 berubah ya. Kita kan siap melakukan perlawanan itu karena konstruksinya udah karena kami memaknainya begini Bang Ramdansyah, ketika dugaan fitnah ini ada dua sisi ya, ada dugaan fitnah kemudian ada uji validitas dokumen. Selama ini kan berbagai penelitian yang dilakukan oleh Dokter Tifa, kemudian tadi juga ada dokumen-dokumen yang juga diperlihatkan ke media gitu, memperlihatkan bahwa tetap akan maju terus nih pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Tapi kan pembuktian itu harus melalui forum hukum. Iya, dan forum hukum yang harus kita jalani sekarang kan PN Jakarta Timur terkait dengan dugaan pencemaran nama baik itu kan. Artinya kalau kita berlanjut atau ditolak tadi itu, maka kita akan siap pada pembuktian. Dan itu bahkan kami sampai tadi saya sudah jelaskan, minta mana BAP yang kurang kami minta, kami akan pelajari kembali. Artinya penafsiran itu tidak jadi liar ya. Jadi gini, ketika pencemaran nama baik, hal yang berbeda dengan kemudian mentransmisikan data, validasi data. Kan selama ini kan Dr. Tifa 2025 itu kan diminta untuk menjelaskan berdasarkan kompetensi sebagai neuroscience, ahli neuroscience untuk apakah benar ini wajah, kemudian muka, mata dan seterusnya. Kan itu yang mau dibuktikan sebenarnya. Untuk kemudian terjadi pencemaran atau tidak. Saya pikir jangan sampai kemudian mix atau bercampur ya pandangan ini. Bang Rifai, putusan ini kan artinya apa? Memperkuat narasi bahwa Dokter Tifa betul soal ijazah Pak Jokowi yang palsu? Enggak ada hubungannya. Ini lebih kepada mengkoreksi formalitas. Ya, dakwaan yang disusun oleh jaksa. Lebih kepada sana. Kenapa? Karena memang tujuannya itu adalah jangan sampai persidangan sudah berjalan jauh, ternyata kekeliruan ini membuat pemeriksaan menjadi blunder ya. Sehingga memang di dalam setiap kasus pidana apapun dibuka kesempatan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi agar nanti format dakwaan ini yang memang jadi porosnya pemeriksaan gitu ya. Itu betul-betul pemeriksaannya menjadi tepat, sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk juga sesuai dengan hal-hal yang bisa dibuktikan nanti dalam persidangan gitu. Jadi menurut saya nggak ada kaitannya ke sana, lebih kepada formalitas dan buat saya bagus-bagus saja, artinya disempurnakan dulu lah sebelum bergulir. Nah, saya mau tambahkan sedikit tadi seperti yang saya kebetulan juga di TV lain dengan Bang Refli ada juga wacana seperti udah deh nggak usah lanjut ke pidana biar kita fokuskan di forum-forum lain. Kembali lagi pada intinya kan memang sekarang ada gugatan lain yang berjalan gitu ya. Sekalipun bukan saya menangani, artinya memang ada itu yang diharapkan diarahkan ke sana. Tapi kan kembali lagi gugatan mana saja, gugatan siapa saja? Ada yang CLS sama yang perdata. CLS ada, perdata ada. Nah kebetulan di satu sisi itu yang nangani bukan saya sehingga saya tidak bisa berkomentar. Nah tapi kalau dari saya sendiri memang kembali kalau Pak Jokowi sebenarnya sangat mengharapkan digunakan di peradilan pidana ini. Kenapa? Karena di peradilan pidana ini justru akan memeriksa kebenaran material. Kalau di sidang-sidang perdata ini kan lebih kepada formalitas gitu ya. Contohnya kalau sengketa tanah, ada sertifikat selesai. Bahwa sertifikat ini palsu, bermasalah, atau ada double sertifikat itu tidak lagi menjadi satu penelitian. Tapi kalau di dalam pidana ini kita betul-betul masuk ke material. Oke ada ijazahnya, tapi misalnya bagaimana pembentuk pembuatannya, apakah benar-benar kuliah. Nah ini bisa betul-betul masuk ke dalam. Jadi memang akhirnya dengan segala pilihan yang ada, kalau kami sih dari pihak Pak Jokowi memang mau nggak mau kita mengharapkan dengan forum pidana ini ada, karena memang ini satu-satunya forum yang bisa masuk ke pengujian material. Ya. Nah terlepas nanti, kalau Pak Jokowi sih sekedar bocoran ya, sebenarnya dari beberapa waktu kesempatan juga beliau akan bilang di sidang nanti, dia akan menjelaskan pada intinya dia sudah memaafkan Pak Roy dan Bu Tifa ya, bahkan juga akan meminta mohon maaf misalnya kalaupun terbukti bersalah hukuman yang seringan-ringannya karena beliau sudah memaafkan. Tapi memang intinya adalah itu beliau ngomong sendiri ke Anda. Ya. Beliau bahkan sudah dua kali di TV dia di media ya dia sampaikan itu, ke saya juga menyampaikan dan nanti di sidang juga beliau akan menyampaikan. Artinya beliau tuh nggak ada nggak melihat lawan atau apa ya menang kalah, tapi
biar selesai urusan ijazah ini, clean and clear, agar ini tidak menjadi apa juga ya, pergunjingan yang tidak selesai. Karena bagaimanapun juga ini buat beliau dan keluarganya juga cukup apa ya, mencabik-cabik nama baik dan kehormatannya lah. Oke. Karena bagaimanapun sampai ada bercandaan nih Mbak, jadi beliau nih ada sebuah kampus datang selesai jadi presiden mau ditawari dokter honoris causa. Dari kampus mana? Katanya terkemuka dia nggak sebut. Sampai dia bilang, wah jangan mas, wong S1 aja orang nggak percaya dikasih lagi dokter kan, ngomong begitu. Jadi artinya buat beliau ya memang ini kasus sederhana tapi kembali lagi kalau bisa Itu diluluskan. bercanda ya? Tapi ada pesan seriusnya, artinya memang hal kecil tapi kan kalau nggak segera diluluskan juga kasihan nanti publik ya, seolah-olah kita mengkonsumsi, wah bener nih presiden kita ijazahnya Publik juga membacanya kemudian menyimpulkannya begini, Bang Rifai, putusan ini kemudian membuat posisi pelapor atau posisi Pak Jokowi lemah. Tanggapan Anda nanti tapi usai jeda azan maghrib. Boleh. Kami lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.